Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Hasri ini di channel Mas Hasri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tugas informatika 3 daftar penjualan 3 hari terakhir. Nah, hasil akhir yang diharapkan ini soalnya ini sudah termasuk di format yang seperti ini. Nanti kita akan mencoba langsung mengcopy ya, supaya kita ngetiknya nggak kelamaan, videonya juga tidak lama. Kita nanti akan mengcopy dari master ini ke Google Sheet. Langkahnya adalah new Google Sheet. Kemudian kita beri nama tugas informatika 3 daftar penjualan 3 hari terakhir. Ya, kemudian kita kopikan dari data Excel ini. Ctrl C, kembali ke Google Sheet, Ctrl V. Ya, hasilnya seperti ini, kita tutup dulu aja. Nah, kemudian kita mengisi kolom nama pelanggan. Nah, ini nama pelanggan, kita coba cari tahu. Ya, ini ya. Isi nama pelanggan, nama produk, harga satuan, gunakan VLOOKUP. Berarti nama pelanggan dari kode pelanggan. Nama produk dari kode produk, harga satuan jadi juga dari kode produk. Langsung saja ini rumusnya hampir sama dengan Excel ya. Sama dengan VLOOKUP. Ini kita gunakan yang ini. Kemudian segi, berarti yang ini. Kemudian koma, ring, tabel yang digunakan yaitu tabel ini. Kita blok, kemudian tekan F4, kemudian koma. Indeks, berarti diisi kolom kedua. Kita ketik angka 2, kemudian kita koma, is sorted. Karena tabelnya itu tidak urut abjad, kita isi dengan 0. Kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita kopikan. Sebenarnya ini sudah langsung ya, auto. Kalau pakai kita centang, ya. Tapi kita copy biasa saja. Kita copy klik, kemudian ke pojok kanan bawah, kita drag ke bawah. Ini sudah keluar hasilnya. Ya. Contoh NF01, toko Novri, AN, toko Anton, CT, toko Sentral. Kemudian sekalian kita format. Formatnya adalah rata kiri lab. Nah, seperti ini ya. Kemudian nama produk kita juga menggunakan VLOOKUP. Key-nya segi B05, koma. Kemudian tabelnya atau ring kita gunakan yang kode produk. Kita tekan F4, koma. Untuk nama produk itu kolom kedua, kolom pertama kode, kolom kedua nama. Ya. 2, kemudian karena itu juga tidak urut tidak urut abjad, ini kita beri 0. Ya, kemudian kurung tutup, enter. Sama seperti tadi, ini kita silang aja, kita copy cara manual, drag ke bawah. Nah, kemudian untuk horizontal align ya, kita lab ya. Harga satuan sama, kita menggunakan VLOOKUP. Ya, kemudian segi masih B05 yang kolom E5 ya. Kemudian tabelnya atau ring menggunakan kode produk, kita F4, tekan F4 di keyboard.
kemudian koma. Sekarang harga satuan ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Kemudian kita koma, 0, kurung tutup, enter. Nah, kemudian untuk autofill kita tutup. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Total penjualan adalah perkalian. Ya, perkalian antara kuantiti yang ini kali harga satuan. Jadi sama dengan kuantiti kali harga satuan. Enter. Kita drag, kita copy ke bawah. Kemudian diskon. Nah, kita lihat dulu diskon. Jika kuantiti pembelian di atas 200 maka diskonnya 10%. Jika di atas 500 maka 20%. Gunakan if. Ya, di atas 200 10%, di atas 500 20%. Sama dengan if. If berarti dari kuantiti ya lebih besar 200 maka diskonnya adalah berapa tadi? 10% ya. Kita cek kembali. 10%. 10% kali total penjualan. Kita if lagi, kuantiti lebih besar 500, maka diskonnya adalah 20% dikali total penjualan. Nah, apabila kurang dari 200, jadi ringnya tadi kan di atas 200, di atas 500, maka tidak mendapatkan diskon atau diskonnya 0. Kita kurung tutup 2 kali, enter. Hasilnya seperti ini. Ya, ini berarti di atas 200 itu 5%. 5 kali 10% ya tadi. 10% kali berapa ini? 68. 1, 2, 3, 68 juta. Kemudian penjualan bersih. Ya, ini kita kurangkan. Ya, berarti total penjualan dikurangi dengan diskon. Enter. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Kita perlu total pada kuantiti dan penjualan bersih. Nah, total ini pada kuantiti ini. Nah, kita bisa menggunakan ini sum. Nah, sum. Dari mana? Ya dari penjualan paling atas ke paling bawah. Nah, kemudian ini juga total penjualan bersih. Sum mulai dari nomor 1 sampai nomor 15. Kemudian rata-rata penjualan harian. Kita menggunakan sum ini tapi pilih yang average. Lah rata-rata dari mana? Ya penjualan bersih nomor 1 sampai penjualan bersih nomor 15. Ini. Setelah selesai, kita akan mencoba memformat. Ya ini ya centering ya. Kalau kita centering. Ya. Ini kita blok dulu. Ya, blok. Sampai sini, kemudian kita pilih ini match cell. Kemudian ini center. Judul. Judul di sini apakah perlu diberi warna? Kemudian ukuran hurufnya. Biasanya judul itu tercetak tebal, ukurannya lebih besar dikit. Misalkan kita beri 14 ya. Kemudian warnanya, warna kita beri warna apa itu? Biru ya, ini. Yang mana birunya? Misalkan kita beri yang ini. Demikian pula yang ini. Untuk ini kita menggunakan paint format. Klik.
Nah, ini sampai sini. Nah, sudah. Lanjut pada format kedua, yaitu pada judul tabel. Ya, ini judul tabel. Nah, kita formatnya di situ apa? Warnanya adalah kuning. Nah, ini. Kemudian itu ditebalkan juga. Misalnya kita tambah ukuran di 11. Kemudian ada wrap tag. Ya, wrap tag itu supaya bisa di bawahnya. Coba kita ini ya, ini tag tracking, ini di bawah wrap ya. Nah, kemudian lanjut pada total. Total ini sampai kuantiti. Tadi kurang satu ya, ini rata-rata. Nah, nanti kita aja ini sampai kuantiti nama produk. Nah, kita match cell juga. Kemudian mohon maaf, ini kami double. Ya, ini Sinambi ya, mohon maaf. Kemudian rata-rata penjualan harian kita juga match cell. Ya, kemudian horizontal alignment kita rata tengah atau center. Kemudian yang ini harga satuan sampai diskon. Ya, ini kita isi dulu rata-rata average dari kuantitas. Rata-rata kuantitas. Nah, ini ya. 403, sekian. Nah, ini kita match cell juga. Ya, kemudian kita beri warna hitam. Nah, ini ya. Nah, hitam. Lanjut, berikutnya untuk tabel pembantu atau kode pelanggan. Ya, ini sudah match cell ya, kita di tengah-tengah. Nah, ini kan di bawah ya kurang pantas. Yang horizontal alignment, coba kita vertical alignment ini ya di tengah-tengah. Kita tebalkan ukuran huruf misalkan 12. Kemudian kode produk sama, kita match cell. Kemudian horizontalnya center, kemudian yang vertikal juga kita buat center. Kita tebalkan ukurannya dijadikan 12. Nah, setelah selesai, coba kita format yang harga ya. Harga satuan itu kita format sampai sini menggunakan rupiah. Accounting. Format number. Nah, kita menggunakan yang custom. Coba kita menggunakan yang ada simbol mata uang ya. Nah, ini ya. Nah, kita hapus. Play. Ya, format number kita ulangi. Pilih yang konting rupiah ya. Bentar, kita ubah dulu custom currency-nya, mata uangnya diganti Indonesia. Indonesia rupiah. Nah, ini sudah. Kemudian kita ulangi yang tadi custom tadi, kita cari yang RP, RP-nya yang ini, kita ulangi yang kurung bintang spasi apply. Nah, ini ya.
Sekarang sudah simbol mata uangnya Rp, rata kanan dan kiri, rupiah maksudnya. Nah, kemudian untuk ini juga sudah. Nah, kemudian yang ini harga satuan kita format juga. Format, number, custom number format, kemudian yang ini play. Kemudian kuantitas. Kuantitas ini apakah perlu kita ubah? Ini penjualan apa? Misalkan kita ganti unit gitu ya. Kuantitasnya kita ganti unit, maka ini kita blok. Format, ya, kemudian custom, ini ada customnya enggak, ini yang untuk bebas. Custom number format tadi ya, kita coba mencari. Nah, kita tuliskan crash pagar kemudian petik 2 unit. Nah, supaya ada pemisahnya, misalkan kita beri titik. Nah, coba kita praktekkan. Nah, 340 ini kurang pantas ya, berarti tadi untuk penomoran yang custom number format ada kekeliruan. Oh, ini maksud saya yang ribuan ya, berarti koma ini ya. Ini koma, kemudian ini menunjukkan 0. Ya, maksud saya pemisah ribuan gitu ya, 6050 unit. Tuh. Setelah selesai kita mencoba format bordir. Nah, ini kita format yang vertikal tadi, yang tengah-tengah, kemudian kita blok format bordir, ini garis ya. Nah, kita coba pilih yang ini untuk kemudian kita pilih yang ini untuk yang ini. Biar latar belakangnya ini sama ya. Apa kita ulangi, coba dipilih yang lebih tebal. Nah, biar kelihatan. Kemudian yang judulnya juga ini aja. Oh, berarti ada kekeliruan tadi, pemilihan jenis. Tadi dipilih yang ini ya. Nah, lanjut tabel berikutnya, tabel kedua, kita mencoba memformat kemudian yang ini judul tabelnya kita pilih juga yang ini. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini kita ganti garis yang kecil. Oh, masih kurang ya ini ya. Kita ulangi yang ini berarti. Nah, demikian pula tabel kode produk. Kita ulangi lagi yang kemudian yang tengah-tengah kita menggunakan garis yang agak tipis. Dia untuk warna tadi kuning ya untuk judul. Jadi untuk fill kuning, fill lagi kuning. Selesai ya. Untuk tugas 3 selesai. Setelah itu
kita akan mengirimkan atau mengumpulkan tugas ini informatika tabel 2, tabel 3 ini ya, tugas 3 tabel data penjualan. Kita centang nama linknya kita ambilkan dari sini. Ya, ini kita share. Kita ulangi ya. Share. Nah, kita anyone bundling. Copy. Dan kembali ke Google Form, paste, submit. Demikian tadi untuk tugas 3 dari Google Spreadsheet, yaitu tugas informatika 3, daftar penjualan 3 hari terakhir. Saya akhiri dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.